Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidir Fahri. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya, yaitu manajemen aset. Apa itu manajemen aset? Secara garis besar, manajemen aset adalah metodologi efisien dan mengalokasikan sumber daya secara adil untuk mencapai tujuan dan sasaran secara sederhana. Manajemen aset juga dikatakan sebagai pengelolaan aset milik seseorang atau perusahaan secara efektif untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Haryono, manajemen aset adalah proses untuk mengelola permintaan dan akuisisi panduan, penggunaan, dan penjualan aset untuk memanfaatkan potensi layanan dan mengelola resiko dan biaya seumur hidup aset. Ada beberapa jenis aset atau aktiva yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah aset lancar. Jenis aset yang diharapkan dapat segera digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya kurang dari 1 tahun. Yang kedua adalah aset tetap, di mana aset yang berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode. Yang ketiga adalah aset tak berwujud. Aset non-moneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik tetapi membawa manfaat ekonomi masa depan ke perusahaan serta dapat diidentifikasi. Yang keempat adalah aset lain, di mana aktiva yang dari berbagai hal tidak dapat digolongkan ke dalam kategori-kategori aktiva investasi dalam neraca, aktiva tetap, dan neraca tak berwujud. Ada juga beberapa tujuan dari manajemen aset. Yang pertama adalah memastikan status kepemilikan suatu aset. Yang kedua adalah melakukan inventarisasi kekayaan dan masa pakai aset yang dimiliki. Yang ketiga adalah menjaga agar nilai aset tetap tinggi dan memiliki usia hidup yang panjang. Yang keempat adalah memastikan suatu aset dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Yang kelima adalah mencapai penggunaan dan pemanfaatan aset secara optimal. Dan yang keenam adalah meminimalisasi biaya selama usia suatu aset. Dalam aset manajemen terdapat siklus manajemen aset, di mana dalam mengelola aset suatu perusahaan terdapat siklus yang harus dilakukan secara berurutan, sehingga proses akhir manajemen dapat berfungsi secara lebih maksimal. Dalam tahapan siklus manajemen aset terdapat 8 tahap. Yang tahap pertama adalah perencanaan kebutuhan aset, di mana dengan perencanaan ini diharapkan dapat meningkatkan keuntungan dan menekan resiko kerugian perusahaan di masa depan. Yang kedua adalah pengadaan aset. Serangkaian kegiatan untuk mendapatkan aset yang dilakukan baik oleh pihak internal maupun oleh pihak luar yang ditunjuk sebagai penyedia aset yang bersangkutan. Yang ketiga adalah inventarisasi aset, di mana melakukan pendataan dan pencatatan aset berwujud maupun tidak berwujud dengan memberikan kode aset dan menuliskan keterangan mengenai suatu aset. Tahap yang keempat adalah legal audit aset, merupakan tahap audit atau pemeriksaan mengenai status kepemilikan aset, sistem dan prosedur pengadaan, sistem dan alur pengalihan, serta mencari jika ada masalah hukum terkait aset dan menemukan solusi yang lebih tepat. Yang kelima adalah pengoperasian dan pemilihan aset, di mana perusahaan menggunakan semua aset dalam proses bisnis sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian perusahaan juga melakukan pemeliharaan aset agar dapat berfungsi secara lebih optimal. Tahap yang keenam adalah penilaian aset, di mana perusahaan menentukan nilai aset untuk mengetahui dengan jelas nilai kekayaan yang dimiliki, yang dialihkan maupun yang dihapuskan. Tahap ketujuh, penghapusan dan pengalihan aset, di mana jika suatu aset
tidak dapat dimanfaatkan lagi, perusahaan akan memutuskan untuk menghapuskan aset dengan cara mengalihkan atau memusnahkan. Yang kedelapan adalah pembaruan aset. Pada sebagian aset yang dinilai tidak dapat bekerja dengan optimal, masih dapat diperbarui hingga tetap dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Karena itu, perusahaan melakukan proses pembaruan atau peremajaan aset, sehingga dapat kembali bekerja secara lebih optimal. Ada juga beberapa strategi untuk melindungi aset yang kita miliki. Yang pertama adalah pilih entitas yang tepat untuk usaha kita. Yang kedua adalah menjaga dokumen yang berharga dan penting bagi kita dengan atas nama kita. Yang ketiga adalah membuat sistem kontrak yang tepat dan aman. Yang keempat adalah asuransikan bisnis kita kepada perusahaan asuransi yang terjamin dan aman. Dan yang terakhir adalah tempatkan aset tertentu atas nama orang yang dapat kita percaya. Itu adalah 5 strategi untuk melindungi aset yang kita miliki. Seberapa pentingkah melakukan manajemen aset? Pada dasarnya dengan melakukan manajemen aset atau aset manajemen beserta siklusnya, perusahaan dapat menjaga nilai aset yang dimiliki agar tetap stabil dan dapat meningkatkan keuntungan, baik dari segi pendapatan maupun pencapaian tujuan. Perusahaan juga dapat meminimalisir resiko kerugian yang berasal dari kerusakan atau menurunnya suatu nilai aset. Ada beberapa fungsi manajemen aset. Yang pertama adalah menjaga nilai, di mana kita ibaratkan dengan aset kendaraan yang dimiliki agar tetap terjaga kestabilannya dan terus mendapat nilai yang terjamin relatif baik dalam aset yang dimiliki. Yang kedua adalah memantau penyusutan. Mungkin hanya tanah atau lahan yang menjadi aktiva perusahaan dan tidak mengalami penyusutan. Selebihnya pasti mengalami depresiasi baik pada segi fungsi ataupun sebuah nilai. Yang ketiga adalah mempermudah penyusutan anggaran, yaitu membuat perusahaan lebih mudah menyusun perencanaan keuangan. Yang keempat adalah mengurangi belanja berlebihan, di mana mengecek saldo kas perusahaan salah satu cara mudah untuk mengetahui anggaran yang kita miliki. Yang kelima adalah memiliki manajemen resiko. Memiliki bisnis atau berinvestasi sekalipun harus menyiapkan manajemen resiko, yang artinya sebagai metode pengelolaan atau mengelola ketidakpastian termasuk kerugian yang bisa saja terjadi. Kesimpulannya, manajemen aset merupakan salah satu pengelolaan yang wajib dilakukan perusahaan terhadap aset yang dimiliki. Pengelolaan ini membantu perusahaan dalam mencatat, memantau, menjaga, dan memelihara aset yang kita miliki. Sekian presentasi tentang manajemen aset. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, bisa email saya di muhammadchaidrf@gmail.com. Semoga ilmu ini bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.